Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channelku. Hari ini aku udah ngerangkum kejadian-kejadian ekstrim saat live streaming hingga merenggut nyawa seseorang. Live streaming saat ini banyak diminati oleh orang-orang, apalagi para kaum milenial. Hampir semua media sosial saat ini bisa digunakan untuk live streaming. Tapi ada hal-hal yang nggak perlu dilakukan saat live streaming. Yang pertama, salah satu bahaya yang mengancam ketika melakukan live streaming adalah dengan mengendarai sepeda motor atau mobil. Dan hal itu terjadi kepada si Tora, gadis Rusia yang baru berusia 22 tahun yang mengemudi sambil melakukan live streaming di akun media sosial Facebooknya. Di suatu pagi, pada tanggal 23 Maret 2017 lalu, si Tora yang mengendarai mobil sedannya berjalan di kawasan Kazan, Tatarstan, Rusia, sambil melakukan live streaming. Ia melakukan siaran langsung dengan mengemudi itu demi untuk memuaskan para teman-teman Facebooknya dan juga followersnya. Telepon genggam atau smartphone-nya ia taruh di atas dashboard mobilnya. Si Tora lebih aktif ke arah kamera handphonenya daripada mengemudi. Ia dengan sangat ceria menyapa para teman-temannya dan juga para followersnya. Dia menanyakan seperti apa kabar kalian atau apa yang sedang kalian lakukan hari ini, kayak gitu. Namun, bencana maut yang sebenarnya sudah bisa diprediksi itu pun tak bisa dihindari. Karena sedang lengah dalam berkendara, mobil sedan si Tora dihantam sebuah bus yang melaju sangat kencang. Si Tora pun tewas seketika bersimbah darah di tempat. Yang kedua, masih sama seperti berita pertama, seseorang yang melakukan live streaming sambil mengendarai mobilnya. Abdulia Sanchez yang berusia 18 tahun juga melakukan live streaming di Instagram pribadinya sambil mengemudi. Itu terjadi pada hari Jumat 21 Juli 2017 lalu. Mobil yang Sanchez kendarai ketika akan berbelok kehilangan kendali dan membanting setir. Mobil kemudian menabrak pagar kawat berduri dan berguling ke lapangan pinggir jalan raya. Adik perempuannya yang berusia 14 tahun yang bernama Jacqueline yang duduk di kursi belakang tanpa sabuk pengaman terlempar melalui jendela belakang ke lapangan dan langsung meninggal di tempat. Kakak perempuannya, Sanchez tadi, bukannya meminta bantuan, ia terus menayangkan langsung kejadian tersebut di Instagram pribadinya. Bahkan, ia memposisikan kameranya untuk menghadap ke mayat adiknya, sambil berkata maaf-maaf yang berulang-ulang kali. Akhirnya, Sanchez ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan mengemudi saat mabuk. Penumpang lain di dalam mobil, Manuela Senja, yang juga merupakan saudara mereka, mengalami cedera kaki yang parah. Namun, ia memilih untuk tidak menyalahkan Sanchez dalam kejadian tersebut. Jadi, di dalam mobil itu ada 3 orang, Sanchez, kakaknya, juga Jacqueline, dan juga Manuela itu. Dan yang meninggal adiknya yang bernama Jacqueline. Aku rasa teman-teman nggak perlu ya melakukan hal-hal kayak gini untuk menambah followers. Mungkin sekarang udah menjadi tuntutan. Tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang akan membuat diri kalian sendiri terluka. Yang ketiga, kita beralih ke Cina. Sun, pria 35 tahun
yang populer di aplikasi Douyin, aplikasi TikTok versi Cina, yang saat ini merupakan platform live streaming terbesar di Cina. Jadi Sun ini sering sekali melakukan live streamingnya di aplikasi Douyin tersebut. Tapi dia itu melakukan hal-hal yang ekstrim seperti sedang minum alkohol dalam jumlah besar atau makanan-makanan yang ekstrim seperti hewan-hewan hidup. Sun ditemukan tidak bernyawa di flatnya di Hefei, Provinsi Anhui, Cina pada Sabtu 20 Juli 2019 lalu. Itu merupakan sesi live streaming terakhir Sun ketika pacarnya mengunjunginya. Polisi mengatakan mereka menemukan pria itu tidak sadarkan diri di dalam kamarnya dan tanpa adanya kekerasan di tubuhnya. Mereka menemukan bahan makanan yang ia gunakan dalam melakukan live streaming di atas meja kamarnya. Polisi menduga Sun memakan hidup-hidup kelabang dan juga tokek. Hal itu yang menyebabkan kematiannya. Polisi setempat menyatakan bahwa kelabang, ular, tokek, kalajengking, dan juga kodok dijuluki sebagai 5 hewan peringkat pertama dalam 5 jenis hewan yang sangat beracun atau mematikan. Yang keempat, masih dari Cina. Kejadian ini terjadi di tahun ini pada bulan September lalu. Lamu, seorang influencer Tiongkok, telah meninggal dunia setelah mantan suaminya menyiramnya dengan bensin dan membakarnya saat Lamu mencoba untuk melakukan live streaming. Sama seperti Sun tadi, Lamu ini populer di aplikasi Douyin, di mana ia memiliki ratusan ribu pengikut. Kata laporan media setempat, Lamu yang baru berusia 30 tahun itu dikenal karena postingannya yang membahagiakan tentang kehidupan pedesaan, dan Lamu juga dipuji karena tidak menggunakan make up dalam videonya yang disukai jutaan orang. Menurut media berita outlet Beijing Youth Daily, layar Lamu menjadi hitam segera setelah dia memulai siaran langsungnya pada 14 September 2020. Mantan suaminya yang diidentifikasi dengan nama belakangnya saja, Tang, diduga telah masuk ke dalam rumahnya dengan membawa bensin dan juga pisau. Tang dilaporkan memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum kejadian ini, Lamu dilaporkan menceraikan Tang pada awal bulan Mei tahun ini. Pasangan itu memiliki 2 orang anak. Diketahui Tang berulang kali memohon kepada Lamu untuk kembali di sisinya. Namun Lamu menolak. Tang bahkan mengancam akan membunuh 1 anaknya jika Lamu tidak kembali kepadanya. Atas insiden itu, Lamu mengalami 90% luka bakar di tubuhnya dan meninggal 2 minggu setelah insiden itu pada 30 September. Tang pun ditahan segera pada 14 September karena dicurigai melakukan pembunuhan yang disengaja. Yang kelima, kita beralih ke Amerika. Remaja 13 tahun tidak sengaja membunuh dirinya sendiri saat melakukan live streaming di Instagram. Shaniqua Stephen, ibu dari Malaki Hemphill, remaja yang tidak sengaja membunuh dirinya sendiri saat melakukan live streaming itu. Ibunya bercerita bahwa dia baru saja membuang sampah di depan rumahnya ketika mendengar suara ledakan atau suara tembakan. Dia langsung berlari ke dalam rumahnya.
bersama putrinya berlari ke atas dan menemukan Malachi Hemphill tergeletak di lantai dengan genangan darah. Shaniqua yang melihat smartphone anaknya yang berada dalam mode live streaming langsung mematikan handphone tersebut dan melarikan Malachi Hemphill ke rumah sakit Grady, di mana ia meninggal. Jadi Malachi Hemphill ini nyawanya udah nggak tertolong lagi saat ia dilarikan ke rumah sakit. Ibunya mengatakan ada sekitar 40-50 anak di depan rumahnya saat mereka membawa Malachi keluar dari rumahnya. Ibunya berpikir bahwa itu anak-anak atau teman-temannya Malachi yang menonton live streamingnya dan langsung berlari ke rumah Malachi karena kejadian penembakan tersebut. Shaniqua, ibunya pun tidak yakin dari mana Malachi mendapatkan pistol tersebut. Malachi hanya mengatakan bahwa ia mendapatkannya dari temannya yang mendapatkannya dari orang lain. Karena kejadian itu, polisi setempat merilis bahwa para orang tua perlu mengawasi anak secara langsung dan juga menanyakan setiap kegiatan-kegiatan anak agar terhindar dari kejadian seperti ini lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Terima kasih untuk kalian yang dengerin cerita ini sampai akhir, dan maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa.